Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan di pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan subtema pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pada pertemuan pagi ini, kita akan membahas subtema pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. 1. Lokasi wilayah pada peta. 2. Pemahaman lokasi melalui peta. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menunjukkan unsur-unsur atau komponen pada peta. 1. Lokasi wilayah pada peta. Dengan menggunakan peta, kamu dapat menceritakan lokasi suatu tempat, bentuk lahan di suatu tempat, jarak antara suatu tempat dengan tempat lain, dan kenampakan unik di suatu tempat. Dengan mengetahui lokasi Indonesia, kamu akan menyadari letak dan posisi strategisnya. Indonesia juga mempunyai wilayah yang sangat luas. Kondisi tersebut memberikan berbagai manfaat ataupun keuntungan bagi masyarakat Indonesia. 2. Pemahaman lokasi melalui peta. Berbagai kenampakan di permukaan bumi dapat diketahui dengan peta. Peta dapat memberikan informasi ke ruangan. Peta dapat dimaknai sebagai gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Definisi peta menurut pakar dan badan pembuat peta. Di sini Ibu memberi 2 contoh definisi peta menurut para pakar pembuat peta. 1. Menurut Erwin Rice, peta adalah gambaran konvensional kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti kenampakannya jika dilihat vertikal dari atas, dibuat pada bidang datar dan ditambah tulisan-tulisan sebagai pengenal. 2. Menurut Sutarjo Soemarno, peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala. Komponen-komponen yang terdapat pada peta. Di sini ada 10 komponen-komponen yang terdapat pada peta. 1. Judul peta. 2. Skala. 3. Tanda oriental. 4. Simbol. 5. Garis koordinat. 6. Inset. 7. Legenda. 8. Sumber peta. 9. Garis tepi. 10. Lettering. 1. Judul peta.
Judul peta digunakan untuk mengetahui gambaran umum isi peta. 2. Skala. Skala menunjukkan perbandingan ukuran objek sesungguhnya dengan ukuran di peta. Di sini skala terbagi menjadi 3 bagian. 1. Skala angka, 2. Skala grafis, 3. Skala kalimat. 3. Tanda orientasi berfungsi menunjukkan arah mata angin. 4. Simbol merupakan tanda pada peta yang mewakili kenampakan objek sebenarnya. Contoh, perhatikan contoh di bawah ini. Di bawah ini ada contoh simbol yang terdapat pada peta. Ada simbol titik yang digunakan untuk ibu kota atau kabupaten. Ada simbol warna yang biasanya digunakan untuk mengetahui laut, sungai, ataupun danau. 3. Ada simbol garis yang biasanya digunakan untuk mengetahui jalan. 5. Garis koordinat. Garis koordinat merupakan garis khayal pada peta berupa koordinat pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. 6. Inset. Inset digunakan untuk memperjelas posisi suatu lokasi wilayah pada peta. Contohnya, peta Provinsi Kalimantan Tengah memerlukan inset peta Indonesia. Inset pembesaran digunakan untuk menggambarkan wilayah kecil. Coba kalian perhatikan peta di bawah ini. Di bawah ini adalah peta dari Provinsi Kalimantan Tengah. Di mana Provinsi Kalimantan Tengah, kalau kita lihat pada sebenarnya pada peta ya, Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah terlihat sangat kecil. Untuk memperjelas gambar atau peta Provinsi Kalimantan Tengah, maka kita memerlukan inset peta. Tujuannya yaitu untuk memperbesar gambaran, khususnya wilayah kecil, sehingga bisa kita lihat dengan sangat jelas. 7. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan simbol yang digunakan dalam peta. 8. Sumber peta. Peta memberikan kepastian tentang data yang digunakan dalam pemetaan, sehingga informasi yang disajikan sangat akurat. 9. Garis tepi. Garis tepi berfungsi untuk menuliskan angka-angka astronomis, lintang, dan bujur. 10. Lettering adalah tulisan nama objek dan keterangan termasuk angka pada peta. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya, kita sudah belajar tentang peta, di mana peta banyak sekali manfaatnya untuk kita mengetahui informasi apa-apa aja yang ada di dalam peta. Salah satunya
peta harus ada ya. Peta dalam hal ini terbagi menjadi beberapa komponen. Salah satunya harus ada judul peta, skala, harus ada lambang, simbol, legenda, sumber peta, dan seterusnya. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya. Mudahan pada pagi hari ini kita tetap semangat dalam belajar sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.